Barang siapa yang dia di dalam hidupnya suka memudahkan urusan orang lain, baik itu urusan dunia maupun akhirat, maka kata Rasulullah SAW, urusan dunia dan akhiratnya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Arsala Muhammadan ila kafatin nas wa anzala ma'al furqan linufarriqa bainal haqqi wal batil. Sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan sore hari ini, sore yang sangat indah, sore yang sangat kita dambakan untuk senantiasa bertakarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lanjutkan kajian sore beberapa waktu yang lalu bahwa kita sudah belajar tentang akhlak-akhlak, yang akhlak-akhlak itu adalah akhlak-akhlak yang mendapatkan jaminan dari Allah dan Rasulnya. Bahkan jaminannya tidak main-main, yaitu tahrumu alaihin nar. Kita akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari api neraka, atau kita tidak akan pernah dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam api neraka. Sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk akhlak yang ketiga pada sore hari ini akan kita sampaikan, yaitu akhlak sahlin. Apa itu sahlin? Syahl, kalau dalam konteks bahasa Arab, bahwa syahl itu maknanya mudah. Tetapi kalau kita memahami satu karakter sahlin, itu adalah kita memiliki akhlak, yaitu suka memudahkan daripada urusan orang lain. Masya Allah. Sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, bahwa akhlak yang ketiga, yaitu sahlin, suka memudahkan urusan orang lain, ini adalah akhlak yang begitu mulia. Bahkan Rasulullah SAW di dalam beberapa kisahnya, Rasulullah senantiasa melakukan atau mencontohkan daripada akhlak sahlin, yaitu suka memudahkan daripada urusan orang lain. Coba kita lihat bagaimana ketika Rasulullah SAW, suatu ketika Rasulullah pulang dari masjid, lantas kemudian sesampainya di rumah, Rasulullah membuka daripada makanan-makanan yang biasanya barangkali disajikan oleh istrinya. Tetapi pada waktu itu Rasulullah tidak menemui makanan, maka istrinya lantas kemudian malu di hadapan Rasulullah karena memang tidak ada makanan yang mampu untuk disajikan pada waktu itu. Maka dalam rangka memudahkan daripada urusan istrinya, apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Wahai istriku, sungguh aku hari ini telah berpuasa. Masya Allah, bagaimana satu karakter ini, satu akhlak ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan suatu ketika Rasulullah SAW ketika di dalam rumah atau ketika di rumah, Rasulullah itu senantiasa memudahkan daripada urusan-urusan istrinya. Pekerjaan-pekerjaan rumah, mencuci pakaian, menyapu rumah, membersihkan daripada rumahnya. Masya Allah, itu senantiasa dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada istri-istrinya dalam rangka untuk memudahkan urusan-urusan istrinya. Bagaimana ketika Rasulullah SAW di hadapan umat pada waktu itu, di hadapan para sahabat, di hadapan orang-orang yang membutuhkan daripada bantuan Rasulullah, bahkan Rasulullah SAW terkadang sampai kehilangan waktu, sampai kehilangan tenaga, bahkan tergopoh-gopoh dalam rangka apa? Dalam rangka memudahkan daripada urusan-urusan sahabat, urusan-urusan umat pada waktu itu. Karena senantiasa Rasulullah ini dibutuhkan. Maka terkadang Rasulullah pun hari-harinya, waktu-waktunya habis hanya untuk mengurusi daripada urusan-urusan umat pada waktu itu. Maka hari ini jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun yang menjadi kesibukan-kesibukan kita, itu mudah-mudahan kesibukan kita itu adalah
dalam rangka kita senantiasa memudahkan urusan orang lain. Kalau hari ini kita menjadi seorang pemimpin, mudahkan urusan warga kita, masyarakat kita. Kalau kita sekarang menjadi seorang kepala, maka mudahkan daripada urusan-urusan yang kita pimpin. Kalau hari ini barangkali kita menjadi seorang guru, maka mudahkan urusan-urusan murid kita. Kalau hari ini kita menjadi masyarakat yang biasa, maka apa yang bisa kita berikan ke dalam lingkungan masyarakat kita? Tenaga kita, sekedar untuk bersih-bersih lingkungan, untuk membantu saudara-saudara yang punya hajat. Kemudian juga barangkali kalau kita punya dana, punya uang, punya materi, dengan dana dan materi itu untuk memudahkan daripada urusan-urusan saudara kita yang sakit, yang membutuhkan, maka apapun kemampuan saat ini yang kita miliki, mari kita optimalkan. Lebih-lebih hari ini bulan puasa, bagaimana Allah melipat gandakan dari setiap perbuatan-perbuatan baik kita. Tidak hanya sekedar sedekah dengan materi, tetapi sedekah dengan tenaga, pikiran, ilmu, dalam rangka itu semuanya memudahkan daripada urusan orang lain. Insya Allah, kata Allah subhanahu wa ta'ala, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah saja suka memudahkan daripada urusan orang lain. Kenapa kadang-kadang kita sebagai hambanya yang justru sulit atau mempersulit daripada urusan orang lain? Maka kata Rasulullah SAW, barang siapa yang dia di dalam hidupnya suka memudahkan urusan orang lain, baik itu urusan dunia maupun akhirat, maka kata Rasulullah SAW, urusan dunia dan akhiratnya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama kita mampu dengan apa yang kita miliki, kita memudahkan daripada urusan orang lain, insya Allah, Allah dengan janjinya, Rasulullah akan menjamin kepada diri kita, kita akan dimudahkan urusan-urusan dalam rangka urusan dunia maupun lebih-lebih adalah urusan kita di akhirat nanti. Mudah-mudahan sore hari ini puasa kita diterima oleh Allah, dan mudah-mudahan kita mampu belajar dari salah satu akhlak yang insya Allah kita akan mendapatkan jaminan dari Allah dan Rasulnya, yaitu tahrumu alaihin nar. Kita akan dijauhkan dari api neraka, atau kita tidak akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam api neraka, yaitu sifat sahlin, suka memudahkan daripada urusan orang lain. Barakallahu fikum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.